Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Firmana dari Universitas Islam Al-Azhar, Fakultas Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Dedi Antonadi dari Fakultas. Perkenalkan, nama saya Hadid Muhammad Nasi dari. Baik, di sini kami akan menjelaskan potensi sumber daya air di wilayah Mataram. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke bagian materinya. Potensi sumber daya air di wilayah Mataram. Wilayah Mataram memiliki potensi sumber daya air yang melimpah dengan keberadaan sungai, danau, dan mata air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Kekayaan alam ini merupakan aset berharga bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Letak geografis Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki luas wilayah sekitar 61,30 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 400.000 jiwa. Kota ini terletak di daratan rendah dengan ketinggian rata-rata 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Topografi Mataram yang relatif datar dan subur menjadi kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di Lombok Barat. Iklim Mataram memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 26 sampai 32 derajat Celcius sepanjang tahun. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga April, sedangkan musim kemarau berlangsung dari Mei hingga September. Kondisi curah hujan dan sumber daya air di wilayah Mataram. Mataram tergolong dalam iklim tropis basah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah ini mencapai 1.800 sampai 2.500 mm dengan puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai Januari. Sumber daya air di Mataram berasal dari air permukaan dan air tanah yang tersebar dalam bentuk sungai, danau, dan akuifer. Yang pertama, sungai-sungai. Beberapa sungai utama di Mataram antara lain Sungai Jangkok dengan panjang 86 km dengan luas 1.712 hektar, Sungai Ancar dengan panjang 21 km dengan luas 894,47 hektar, Sungai Bernyok dengan panjang 42 km dengan luas 2.277 hektar, dan Sungai Bidang 26 km dengan luas 562,47 hektar. Sungai-sungai ini mengalir sepanjang tahun dan menjadi sumber air bagi irigasi pertanian dan kebutuhan domestik masyarakat. Kedua, waduk. Mataram memiliki beberapa waduk buatan yang dibangun untuk menampung air hujan, seperti Waduk Batu Jai dan Waduk Palengan. Ketiga, akuifer bawah tanah. Selain air permukaan, Mataram juga memiliki potensi air tanah yang melimpah yang tersimpan dalam akuifer bawah tanah. Akuifer ini menjadi sumber air bagi kebutuhan domestik dan industri di kota ini. Analisis ketersediaan air di wilayah Mataram. 1. Ketersediaan air permukaan. Debit sungai-sungai di Mataram cukup stabil sepanjang tahun, dengan puncak di musim hujan. 2. Ketersediaan air tanah. Potensi air tanah di wilayah Mataram juga cukup melimpah, terutama di daerah perbukitan. 3. Total ketersediaan air. Secara keseluruhan, Mataram memiliki ketersediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 1. Sungai. Sungai-sungai di Mataram memiliki debit air yang stabil dan dapat dimanfaatkan untuk irigasi, PLTA, dan kebutuhan air bersih. 2. Danau. Danau-danau alami seperti Danau Segara Anak berpotensi untuk pengembangan ekowisata dan pariwisata air. 3. Air tanah. Ketersediaan air tanah yang melimpah dapat memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga dan industri. 4. Air hujan. Curah hujan yang tinggi di Mataram dapat
dioptimalkan melalui sistem panen air hujan. Pemanfaatan sumber daya air secara optimal. Irigasi. Pemanfaatan air sungai untuk sistem irigasi guna mendukung sektor pertanian. PLTA. Pembangunan PLTA untuk menghasilkan energi listrik terbarukan yang ramah lingkungan. Pengolahan air. Pengolahan air sungai dan danau untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Konservasi air. Upaya menjaga kelestarian sumber daya air melalui reboisasi dan pengelolaan daerah tangkapan air. Tantangan dan kendala dalam pengelolaan sumber daya air. 1. Pencemaran air. Limbah industri dan limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sumber air. 2. Kekeringan. Perubahan iklim dapat menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan mempengaruhi ketersediaan air. 3. Degradasi daerah tangkapan air. Kerusakan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dapat mengurangi kemampuan infiltrasi air. Pengelolaan terpadu. Penerapan konsep pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan infrastruktur, pembangunan bendungan PLTA, dan sistem distribusi air untuk meningkatkan ketersediaan dan akses air. Konservasi air, reboisasi di daerah tangkapan air, pembangunan sumur resapan, dan pengembangan teknologi panen air hujan. Edukasi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan penggunaan air secara bijak. Penutup. Mataram sebagai pusat perkembangan di Lombok Barat memiliki potensi sumber daya air yang besar dan beragam. Dengan strategi pengolahan komprehensif, sumber daya air ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di wilayah ini. Upaya konservasi, diversifikasi, dan peningkatan efisiensi harus terus dilakukan agar Mataram dapat menjadi model pengelolaan sumber daya air yang baik bagi daerah lain di Indonesia. Sekian dan terima kasih. I'll drive right on over.